Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua. Salam bahagia untuk kita semua. Baik, teman-teman Facebook yang saya banggakan, dan hari ini sedikit saya akan menyampaikan mengenai beberapa trik dan tips agar teman-teman itu yang mencoba keberuntungan, ya saya sampaikan mencoba keberuntungan karena ada yang menyampaikan bahwasannya seleksi CPNS itu wong bejo, wong begia. Jadi siapa tahu, tapi tidak ada orang beja, tidak ada orang beruntung. Keberuntungan, kebahagiaan itu harus diraih, harus diikuti, harus diikhtiari. Tidak ada kata jere beja, jere itu enggak. Seenggaknya kita sudah berusaha. Karena apa? Bentuk kita mendapatkan sesuatu harus ikhtiar, ya. Harus kita perjuangkan. Baik, hari ini sedikit saya akan memberikan tips kepada teman-teman yang mengikuti tes seleksi CPNS tahun 2023. Memang berbeda pada saat dulu 2020 saya mengikuti tes CPNS itu berbeda dengan tahun 2023. Dari segi pendaftaran, surat lamaran, kemudian ada surat sehat, itu berbeda dengan tahun pada saat mengikuti. Tahun ini saya lihat ada e-materai, kemudian ada juga surat sehat sampai dengan eh, rumah sakit daerah. Dulu waktu saya itu rumah sakit daerah ataupun provinsi itu jikalau sudah dinyatakan dulu sampai dengan tahap akhir. Tetapi dari sekarang, kemarin saya lihat adik-adik saya itu mengikuti kegiatan seleksi CPNS itu surat sehat sudah sampai dengan rumah sakit daerah. Baik, beberapa hal yang akan saya sampaikan. Oh ya, sebelumnya pastinya saya ucapkan selamat kepada teman-teman yang sudah lolos sampai dengan tahap administrasi, di mana itu adalah salah satu bentuk apresiasi teman-teman mengikuti seleksi ini betul-betul dengan baik. Artinya apa? Ada yang tidak lolos administrasi itu menurut saya betul-betul sangat disayangkan. Karena apa? Administrasi saja tidak lolos, berarti kesiapan kita dalam mengikuti seleksi CPNS ini berarti kan kurang kurang betul-betul dipersiapkan. Karena apa? Administrasi atau persyaratan yang harus kita siapkan itu betul-betul sesuai dengan instansi yang kemudian akan kita ikuti. Artinya kalau teman-teman sudah lolos sampai dengan tahap administrasi itu udah luar biasa. Itu adalah salah satu tiket, salah satu kepercayaan yang diberikan kepada teman-teman untuk lanjut sampai dengan tes SKD, begitu teman-teman. Saya ucapkan selamat sekali lagi yang sudah lolos sampai dengan detik ini untuk administrasi. Beberapa hal yang saya sampaikan setelah teman-teman mengikuti ataupun lulus seleksi administrasi, nanti teman-teman akan berjumpa dengan namanya seleksi kompetensi dasar, ya. Nanti ada seleksi kompetensi dasar, ada seleksi kompetensi bidang. Itu sebelum ke seleksi kompetensi bidang, teman-teman akan bertemu dengan 3 bab soal yang ada di dalam seleksi kompetensi dasar. Apa itu seleksi kompetensi dasar? Seleksi kompetensi dasar itu adalah seleksi di mana teman-teman akan diuji mengenai TWK, mengenai TIU, mengenai TKP. Apa itu? TWK itu adalah tes wawasan kebangsaan, di mana teman-teman akan diuji mengenai sejarah, undang-undang, kemudian ada lagi peperangan di Ponegoro dan sebagainya. Wah, itu betul-betul mengupas pembelajaran pada saat kita dulu sekolah di menengah pertama dan menengah umum, ya. Itu adalah materi-materi mengenai Indonesia, sejarah Indonesia, undang-undang, apalagi peperangan. Pokoknya betul-betul harus kita kaji lagi, harus kita pelajari lagi. Berikutnya ada juga tes seleksi inteligensi umum, TIU. Itu berhubungan dengan apa? Dengan hitung-hitungan, kecepatan, matematika luas. Pokoknya itu juga kembali lagi mengulas kita kepada materi sekian tahun lalu pada saat kita di SMP dan SMA. Itu benar-benar dipelajari teman-teman. Karena apa? Itu sangat bermanfaat. Itu sangat, 1 poin nilai kita itu bermanfaat bagi keberlangsungan kita mengikuti tes selanjutnya.
Yang ketiga ada namanya tes kompetensi pribadi, di mana kita nanti akan dites secara IQ. IQ kita bagaimana? Sudut pandang kita melihat permasalahan atau sudut pandang kita melihat soal itu bagaimana? Itu akan dinilai juga dan poinnya itu besar. Kalau kita jawabannya salah sedikit itu poinnya 1. Jadi kalau kita jawabannya bagus itu poinnya 5. Ini yang sangat membantu kita. Kompetensi pribadi itu betul-betul sangat membantu kita untuk menambah nilai poin akhir setelah diakumulasi dari 3 soal-soal itu. Begitu. Itu kan jumlahnya ada kurang lebih ada 100 soal, tapi ntar ada dibagi 30 30 40 atau 30 40 30 itu nanti dari panitia ya. Dulu waktu saya itu 30 30 40, 30 TWK, 30 TIU dan 40 tes kompetensi pribadi. Itu nanti kalau kita sudah lolos sampai dengan tes SKD ataupun selesai mengerjakan itu akan diakumulasi. Kita memenuhi standar untuk melanjutkan kegiatan sampai dengan SKB kompetensi bidang atau tidak. Itu nanti akan dilihat. Harapannya makanya apa teman-teman harus saya akan menyampaikan triknya. Yang pertama pastinya apa teman-teman? Harus minta doa restu sama orang tua. Bagaimanapun orang tua yang melahirkan kita, orang tua yang mendidik kita, orang tua yang betul-betul doanya itu ikhlas. Nggak ada orang tua yang mendoakan anaknya itu gagal. Orang tua pasti mendoakan anaknya itu berhasil, pasti dibanggakan nantinya kalau berhasil, pasti senang. Artinya seperti itu teman-teman. Harapan saya teman-teman juga bisa merasakan seperti itu. Waktu saya dulu pengalaman saya sampai dengan mencuci kaki ibu saya. Dan air cucian itu saya bawa ke tempat ujian. Di 2020 saya itu ujian di Yogyakarta. Itu saya bawa ke tempat ujian ya. Sebelum saya memasuki area tes, saya wudhu dengan air tersebut. Saya sampai minum air tersebut ya teman-teman. Itu sudah 1 hari di botol. Lumayan sedap-sedap gitulah, baunya enak pokoknya, dan itu sampai saya minum teman-teman. Alhasil apa teman-teman, yang saya dapatkan itu memang wallahu alam ya, saya nggak tahu itu kehendak Allah. Soal-soal yang saya kerjakan itu luar biasa, sangat benar-benar mudah teman-teman. Atau memang itu rezeki, atau memang itu mendadak otak saya itu jadi encer. Yang tadinya jendel, nggak bisa memikir apa-apa, yang hanya pikirnya dangdutan aja, itu enggak, saya itu tiba-tiba itu encer teman-teman. Itu betul-betul doa ibu tembus langit teman-teman. Orang tua kita harus dimintai restu. Itu hal yang pertama tadi. Hal yang kedua pastinya kita harus belajar. Kita belajar untuk apa? Untuk kita mengoreksi, mengevaluasi materi-materi kita pada saat SMP dan SMA lalu. Ya, kita agar ingat kembali. Belajar harus, tidak kemudian ijik-ijik kayak gitu. Kalau orang Banyumas bilang itu moro-moro gitu langsung pinter gitu, ora ono ceritane. Sing jelas kudu sinau, sing mempeng, donga sing tenanan karo ikhtiar. Aja lali 5 wektune iki pasti. Insya Allah kita dimudahkan dari segalanya, terutama dalam menghadapi seleksi tes CPNS di tahun ini. Yang ketiga itu tipsnya, saya waktu itu mengikuti namanya bimbingan online. Hanya 75.000 teman-teman. 75.000 saya mengikuti waktu itu, kalau nggak salah Ayo CPNS atau Smart CPNS lah. Itu hanya 75.000, nanti kita dikirimi link, soalnya itu ribuan teman-teman. Kita pelajari setiap hari. Karena apa? Dampaknya begini teman-teman. Setelah kita tahu soal yang kita kerjakan, latihan soal yang kita kerjakan, ya karena setiap hari kita lakukan, nanti lama-lama hafal teman. Oh, soal ini, oh jawabannya ini, itu seperti itu. Dampaknya ke situ teman-teman. Kalau kita minimal nggak tahu soalnya, nggak tahu, kita hanya sebatas gambling ikut CPNS ini, mending nggak usah ikut sekalian. Ya, karena apa? Capek, kita sudah capek mempersiapkan ini itu dan sebagainya persyaratan, tetapi kita tidak serius dalam menghadapi ini, itu sama saja bohong. Lebih baik mending nggak usah, mending mundur saja kalau misalkan seperti itu. Tetapi tidak teman-teman, saya mendoakan teman-teman untuk dimudahkan semuanya, untuk dilancarkan dan pastinya diloloskan dalam mengikuti kegiatan seleksi CPNS di tahun 2023 ini. Teman saya ada yang mengikuti seperti offline, bimbingan offline itu sampai 6 juta bayar di Yogyakarta. Anak Lampung itu ya memang kalau belum rezeki dia tidak lolos teman-teman. Tetapi kalau kita ikhtiar, kita yakin walaupun hanya dengan 75.000 bimbingan online, alhamdulillah bisa menghasilkan seperti sekarang. Saya alhamdulillah sudah
di Universitas Negeri di Jakarta. Saya mengajar di sini sudah sekarang tahun ketiga. Itu adalah salah satu kepercayaan dari Allah, dan kemudian amanah juga yang harus saya jaga juga. Dan semoga saya sampaikan, semoga teman-teman baik yang sudah mendaftar di wilayah daerah ataupun di kementerian pusat, pokoknya saya doakan diluluskan, dimudahkan dalam mengikuti seleksi CPNS tahun 2023 ini. Dan tidak main-main teman-teman, saya mengikuti ini udah 3 kali. Saya lolos di yang ketiganya. Satu saya nggak lolos, yang kedua saya nggak lolos, dan yang ketiganya baru saya lolos. Karena memang apa? Habiskan jatah gagalmu sebanyak mungkin agar berikutnya kamu tinggal lulus lanjut apapun itu. Nanti jenjang karirnya bagus, saya doakan juga seperti itu. Artinya saya sampai sekarang mendoakan dan ikut mengikhtiari apa yang teman-teman kerjakan untuk mengikuti seleksi CPNS tahun ini. Baik yang tingkat SMA, ada juga itu kan yang tingkat SMA, ada yang S1 juga, ada yang S2 juga. Silakan harus diikuti, dan memang itu kesempatan harus yang diraih. Kesempatan itu harus kita ikuti, harus kita ikhtiari, dan semoga dimudahkan segalanya. Kita semua diberikan kelancaran sampai dengan lolos di tahap pengumuman akhir seleksi CPNS tahun 2023. Untuk tips-tips dan berikutnya bagi yang memang belum ataupun masih baru sekali mengikuti tes seleksi ini, boleh inbox ataupun boleh komen di link yang ataupun nanti saya akan bagikan ini. Baik, terima kasih teman-teman semua. Saya doakan semoga diberikan kemudahan, kelancaran agar lolos sampai dengan tahap akhir dan bisa menjadi cerita kehidupan teman-teman nantinya. Baik, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di video berikutnya, kalau saya memang akan memberikan tips dan trik untuk yang sudah lolos SKD. Pastinya untuk persiapan SKB ada wawancara, ada tes apa saja yang ditanya sih pada saat SKB, itu bisa nanti ditanyakan. Terima kasih teman-teman, sehat selalu untuk kita semua. Karena saya akan lanjut ngajar lagi jam 1 nanti. Semoga kita semua dimudahkan. Sampai jumpa lagi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.